Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rudi Hartono. Kita lanjutkan pembahasan soal OSN IPA untuk tingkat SMP. Nah, berikutnya kita masih membahas materi tentang biologi. Baik, kita lihat soal berikutnya. Respirasi pada tumbuhan berlangsung pada A. Siang hari, B. Malam hari, C. Sore hari, D. Siang dan malam. Jawabannya adalah D. Siang dan malam hari. Nah, tumbuhan melakukan respirasi pada dua waktu itu. Nah, di mana bisa kita jelaskan pada siang hari yang terjadi adalah tumbuhan itu membutuhkan karbon dioksida atau CO2 dan hasilnya adalah oksigen, ya, menghasilkan oksigen. Nah, hal sebaliknya terjadi pada malam hari, ya. Jadi pada malam hari tumbuhan membutuhkan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida. Respirasi yang terjadi pada siang hari dan malam hari itu prosesnya berbeda. Kelelawar berburu mangsa pada malam hari menggunakan indera A. Penciuman, B. Pendengaran, C. Penglihatan, D. Alat peraba. Jawabannya adalah B. Pendengaran. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kelelawar itu dapat mendengar, ya, bunyi ultrasonik. Ya. Nah, di mana ultrasonik ini bunyi dengan frekuensi besar dari atau lebih dari 20.000 Hz. Nah, bagaimana proses kelelawar berburu mangsa itu? Nah, yang pertama, proses yang terjadi adalah kelelawar mengeluarkan bunyi ultrasonik tersebut. Nah, kemudian proses berikutnya, bunyi yang dipancarkan tadi mengenai benda di sekitar, ya. Bunyi mengenai benda atau mangsa di sekitar kelelawar, ya. Nah, kemudian bunyi ini dipantulkan sehingga diterima kembali oleh kelelawar, ya. Nah, selanjutnya diterima oleh kelelawar. Kemudian berikutnya, kelelawar mengeluarkan sinyal, ya, mengeluarkan sinyal untuk mengetahui posisi mangsa. Nah, dan yang terakhir, kelelawar mendekati mangsa dengan mengikuti jalur pantulan, ya, pantulan bunyi tersebut. Nah, inilah proses bagaimana kelelawar berburu mangsa pada malam hari. Perhatikan gambar di bawah ini. Jaringan yang ditunjuk huruf A dan B adalah A. Epidermis dan endodermis, B. Korteks dan floem, C. Epidermis dan perisikel, D. Korteks dan xilem. Nah, baik adik-adik, yang pertama kita dulu, organ yang ada pada gambar ini adalah organ akar, ya. Jadi ini adalah penampang melintang akar tumbuhan. Nah, bagian A kalau dilihat ini berada pada bagian luar,
Ya, jawaban yang tepat untuk A ini adalah bagian terluar itu epidermis. Kemudian B itu merupakan bagian dalam, ya. Jadi bagian dalam ini diperbesar seperti ini gambarnya. Nah, B menunjukkan jaringan perisikel. Ya, jadi perisikel itu berada di dalam lapisan endodermis dan di dekat jaringan floem. Nah, sedangkan bagian yang lain, ini bagian yang ditunjukkan oleh titik ini disebut dengan korteks. Ya, jadi korteks itu antara epidermis dan endodermis. Kemudian kita lihat bagian dalam ini. Nah, pada bagian dalam, jaringan yang melindungi jaringan yang ada di dalamnya ini, ya, yang ini disebut jaringan endodermis. Ya, endodermis. Kemudian selanjutnya yang berwarna merah atau oranye ini adalah jaringan xilem. Jadi ingat bentuknya seperti huruf X, itu menunjukkan jaringan xilem. Nah, kemudian yang berwarna biru atau putihan ini adalah jaringan floem. Ya, jadi floem itu berada di sekitar xilem. Nah, jadi ini merupakan gambar penampang melintang akar untuk tumbuhan dikotil, ya. Kita dapat ketahui dari bentuk jaringan xilem dan floem pada akar tumbuhan ini. Jadi jawabannya adalah epidermis dan perisikel, yaitu C. Faktor yang tidak mempengaruhi transportasi mineral dan unsur hara dari akar menuju daun adalah A. Daya isap daun, B. Kapilaritas pembuluh, C. Kesuburan tanah, D. Tekanan akar. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi transportasi mineral dan unsur hara pada tumbuhan, ya. Nah, apa saja faktor tersebut? Yang pertama, daya tekan akar, ya, atau tekanan akar. Kedua, daya kapilaritas pembuluh. Dan yang ketiga adalah daya hisap daun. Nah, dari sini jawaban yang menunjukkan faktor yang tidak mempengaruhi transportasi mineral dan unsur hara itu adalah C. Kesuburan tanah. Fungsi sistem peredaran darah yang tidak terdapat pada serangga adalah A. Transportasi oksigen, B. Untuk pertahanan tubuh terhadap patogen, C. Mengangkut sisa metabolisme, D. Transportasi nutrisi. Jawabannya adalah A. Transportasi oksigen. Nah, jadi dapat kita sebutkan di sini bahwasanya fungsi dari sistem peredaran darah yang terdapat pada serangga untuk pertahanan tubuh terhadap patogen benar, ya. Kemudian mengangkut sisa metabolisme benar. Berikutnya transportasi nutrisi benar. Nah, selain itu tambahan yang lain adalah pelumas seluruh organ serangga. Pelumas seluruh organ. Nah, berikutnya media hidrolik, ya, untuk mengembangkan badan. Dan yang ketiga, pengaturan panas tubuh. Nah, jadi ini ada beberapa fungsi sistem peredaran darah
pada serangga. Baiklah adik-adik, demikianlah pembahasan soal untuk video kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan kelanjutan pembahasan soal OSN IPA SMP ini pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.